Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berkaitan dengan kewirausahaan yang berjudul pakaian bahan kaos dengan berbagai desain yang bisa di-custom sesuai permintaan pembeli. Nah, mengapa saya memilih judul ini? Karena menurut saya dan setelah saya lihat-lihat di media sosial, ternyata para remaja, tidak hanya remaja, tetapi remaja dan ibu-ibu gitu, lebih senang berpakaian casual tetapi simple. Maka dari itu saya ingin atau berminat berwirausaha produk fashion berbahan kaos, karena kaos tersebut kan biasanya modelnya hanya seperti itu saja. Ada yang lengan pendek dan lengan panjang. Tetapi di sini saya ingin menginovasikan, karena rakyat Indonesia ini mayoritasnya beragama Islam. Jadi produk fashion bahan kaos ini bisa diinovasikan dengan berbagai model. Bisa model gamis gitu, seperti blus, mungkin kalau yang untuk hijab friendly itu lebih ke lengan panjang. Dan juga tidak hanya untuk hijab friendly, tetapi produk yang berbahan kaos ini bisa dijadikan celana pendek, bisa juga dijadikan kerudung yang berbahan kaos. Karena kaos itu bahannya bermacam-macam, di sini saya ingin menggunakan bahan kaos yang benar-benar berkualitas dan cocok digunakan untuk daily atau sehari-hari. Dan juga saya menyadari kalau di masa modern ini kita harus mempunyai inovasi dan terobosan baru dalam hal pengembangan usaha. Karena pada saat ini merupakan pasar bebas di mana setiap orang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dengan cara berwirausaha. Berwirausaha juga dapat menguntungkan masyarakat kita gitu. Dengan kita berwirausaha bisa menambah bisa membuka lapangan pekerjaan kepada masyarakat, khususnya yang dekat-dekat kita dulu saja gitu. Kita juga dengan hal itu kita juga bisa meminimalisir kemiskinan dan masalah pengangguran. Oleh karena itu, saat ini banyak orang yang berwirausaha, mendirikan home industry, membuka kedai makanan dan lain-lain. Tapi sayangnya orang-orang yang berusaha tersebut tidak bertahan lama karena mungkin memiliki masalah kebangkrutan. Biasanya kebangkrutan itu minimalnya ide dalam menghasilkan terobosan dan inovasi baru dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu harus mempunyai skill khusus dalam mengembangkan kreativitas dalam berwirausaha. Sebelum membuka usaha ini, kita pun harus tahu sebuah inovasi akan membuka sebuah peluang usaha baru yang tentunya lebih baik dibandingkan usaha yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, kami berusaha membahas lebih jauh mengenai pengembangan ide wirausaha dengan melakukan observasi yang sesuai dengan rencana usaha kita gitu. Untuk bisnis di bidang fashion itu kan adalah industri yang berkembang pesat kan, dan melibatkan desain, produksi, pemasaran, dan penjualan pakaian juga. Berarti kita juga harus memikirkan bahan apa yang harus kita pakai, produksinya akan seperti apa, siapa saja yang
terlibat untuk pembuatan produk tersebut. Untuk bisnis plan atau rencana bisnis, saya menyadari kalau di masa pasca pandemi seperti ini, orang-orang senang mengerjakan segala hal itu dari rumah. Walaupun pandemi sudah berakhir, tapi tetap saja yang namanya orang-orang itu sekarang lebih sering bekerja di rumah atau work from home. Begitu pula dengan memproduksi suatu produk. Di sini saya menargetkan customer saya itu rata-rata dari usia 18 sampai 24 serta 25 tahun sampai 35 tahun, di mana usia tersebut sedang dalam keadaan berkuliah tadi kan. Produk yang ditawarkan oleh pesaing umumnya lebih mengerucut untuk ibu-ibu menyusui, khusus anak muda, model yang standar dan tidak ada yang menggunakan sistem custom size. Harga dan kualitas relatif bersaing dengan selisih yang tidak terlalu jauh. Maka dari itu saya ingin membuat produk yang bisa sesuai dengan keinginan customer. Itu bisa custom, entah itu custom warna, ukuran, model gitu. Bisa juga untuk serasian gitu. Untuk rencana pengeluaran keuangan itu kami mendata dari segi bahan baku yang digunakan, berapa roll, dan jenis-jenis bahan yang akan dipakai, ada berapa jenis. Tentu itu dengan harga yang berbeda-beda. Tidak lupa juga untuk jasa jahitnya berapa, dan untuk memperkenalkan produk kami ke media sosial, tentunya kita harus membuat video yang eye-catching, cinematic, sehingga bisa menarik customer. Itu pun kita harus menggunakan jasa fotografer dan videografer. Juga untuk penjualan di online store, kita perlu packing. Untuk rencana pelaksanaannya, yang pertama itu purchasing, dimana purchasing itu pembelian bahan baku yang dilakukan oleh owner untuk pemesanannya, tetapi diambil oleh tim produksi atau diantar ke tempat produksi oleh gosen, kurir, atau lainnya. Dan untuk planningnya, setelah bahan baku sampai di tempat produksi, tim produksi harus membaca planning apa saja, produk yang harus dibuat dengan warna apa saja, dan bahan apa saja. Semua aturannya sudah tercatat dalam planning agar tidak terjadi miskom. Yang ketiga yaitu produksi. Setelah semua bahan baku sampai di produksi, tim produksi wajib mengikuti alur planning yang sudah dibuat. Produksi termasuk quality control juga. Yang keempat yaitu inventory. Jika seluruh pesanan dari produksi sudah datang, tim harus mendata semua pesanan yang diterima untuk sinkronisasi data dan cek produk. Yang kelima yang harus adalah customer. Apabila customer mulai berdatangan baik online maupun offline, harus segera mungkin dipersiapkan. Pastikan stok gudang sudah aman demi memenuhi permintaan customer. Yang terakhir yaitu warehouse team. Warehouse team ini mempersiapkan pesanan online, mendata produk yang keluar, mengubah informasi produk yang sold, atau data gudang harus sinkron gitu. Baik, sekian
presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.